Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di Bitalk, Banjarmasin Post bicara apa saja. Bersama saya Dwi Sudarlan, jurnalis Banjarmasin Post. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siap. Tamu dari Martapura dan Banjarbaru ini. Ya. Bapak Direktur Utama PT Air Minum Intan Banjar, Bapak Saiful Anwar. Siap. Pak, terima kasih Pak telah hadir di sini. Ya, sama-sama. Di tengah kesibukannya sempat menyempatkan waktu ini. Iya, Sehat aja kan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kondisi cuaca sekarang ini kan begini Pak. Dan kita langsung aja Pak. Jadi saat ini kan kondisinya memang cuacanya seperti ini lah. Kemarau panjang, kekeringan, bahkan kahutlah, kebakaran hutan dan lahan. Betul. Ini tentunya kan juga ini Pak ya. Orang ingin tahu seperti apa ini pengaruhnya ke pasokan air ini Pak. Ya, siap. Apalagi kalau sebagai pelanggan PT Air Minum Intan Banjar ini kan melayani dua wilayah. Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Nah, kondisi pasokan air terkini di PT Air Minum Intan Banjar gimana Pak? Oke. Kita telah merasakan dengan situasi cuaca yang ekstrim, kemarau saat sekarang ini, dan saat sekarang ini masih kemarau. Sumur-sumur kering di mana-mana pun di Kalsel ini ya, pada khususnya daerah kita Banjarbaru dan juga Kabupaten Banjar. Dengan melihat situasi yang kita harapkan yang sedini kita actionkan di lapangan, kita melihat di sungai itu adalah air baku kita. Air baku harapan adalah satu untuk dibikin jadi air produksi dalam air curah. Dengan situasi saat sekarang ini sungai makin mengering. Susut Pak ya? Susut. Kalau malam itu, kalau jam 1 itu tinggal 30 cm ya. 30 cm? 30 cm. Terus 2-3 jam baru pasang naik lagi. Nah disitulah kestabilan kita mengatur pompa apa semua air baku itu juga berdampak dengan layanan kita ya. Karena situasi kondisi pipa ini kan harus diisi dulu baru jalan distribusi kan. Nah, kita kan banyak pelanggan kita hampir 48.000 lebih. 48.000 ya? Yang daerah, itu di daerah 6 kecamatan. Dua wilayah yang 6 kecamatan yaitu Kertakanyar, Sambung Makmur, Runtung Baru, Alu-Alu, Sungai Tabuk, dan juga Kertakanyar. Tatah Makmur ya. Tatah Makmur, Di situ orang bagaimana juga pun air perlu ya. Air sangat diperlukan, tidak ada pilihan adalah mengkonsumsi air itu adalah sebagai hajat hidup orang banyak. Nah disinilah kita melakukan salah satu bagaimana menstabilkan distribusi kita hingga air ini bisa dalam satu pelayanan yang baik gitu. Nah alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan tim kok saya PT Air Minum Intan Banjar juga dengan Derupati ya. Ini walaupun terganggu sedikit, cuman tetap jalan seperti biasa. Jadi produksinya airnya agak terganggu. Ya terganggu karena kondisi alam yang kekeringan. Air bakunya yang di sungai itu kan tinggal surut 30 cm ya. Nah kalau 30 cm itu hampir tidak bisa dilakukan air bakunya untuk disedot. Maka kita menunggu pasang gitu. Nunggu pasang itu berapa jam? Itu sangat terganggu. Jangan ke 1 jam, 10 menit saja air itu terlambat disedot. Sudah ini ya? Sudah pelayanan kita juga terganggu. Justru itu ya mungkin kepada pelanggan kami dengan situasi kondisi ini agar memaklumi dan mengerti dalam keadaan situasi kemarau yang panjang ini. Tapi pasokan ke pelanggan kan nggak ini Pak, kayaknya masih seperti biasa lah. Seperti biasa kan? Nah itu gimana caranya ketika kondisi pasokan air tadi dikatakan agak terganggu, juga air bakunya juga mungkin terganggu juga, tetapi pelayanan ke pelanggan tetap bisa terlayani dengan baik? Jadi kita semaksimal mungkin melayani ini dalam jam yang tertentu tadi di sungai tadi ada ketika surut air ya, surut air. Jadi
kita harus berupaya bagaimana menjalankan salah sistem teknis air itu bisa terjaga yang dengan baik seperti biasa. Walaupun ada gangguan, pasti ada gangguan, pasti yang di kondisi, ujung, ya yang di ujung, terutama di ujung ya. Ya, yang di ujung pastilah karena air itu kan di depan itu sudah mulai terhambat karena banyak yang memerlukan. Itu. Terus gimana Pak? Ada cara strateginya supaya tetap pelayanan supaya ya, tetap strateginya jalan tadi kita mengupayakan tentunya memaksimalkan kondisi ini. Bagaimana kita menampung malam itu air itu dengan tekanan. Jadi supaya yang terganggu tadi bisa jalan baik, ya, jalan baik ya. Jadi dari tekanan kan saat sekarang ini full ya. Iya. Setelah malam itu reda jam 9 10 itu kan berkurang. Maka disitulah kita memainkan tekanan. Oh gitu ya. Jadi ada kerja ekstra ini Pak. Oh ini 24 jam kita 24 jam pakai ya, shift full ya. tenaganya. Iya. Itu emang ekstra luar biasa tuh. Iya, yang kita jaga ini kualitas, ya, kuantitasnya apa dengan semuanya. kualitas tetap diperhatikan ya. Ya. Jadi kita harus sabar. Bagaimana memaksimalkan teamwork kita ini bisa jalan dengan baik. Oh gitu ya. Tapi tetap pelayanan tetap insya Allah masih jalan. Masih jalan ya. Tapi ya kita mengharapkan dalam waktu dekat ini mudah-mudahan hujan turun lah. Amin. Tapi sudah ada usaha kan, kemarin ada sholat istisqa. Sudah kami lakukan itu karena semuanya ini kan kehendak dari Allah Ta'ala ya. Jadi semuanya kita juga berdoa mudah-mudahan ini juga bisa dikabulkan hujan. Kalau kawasan yang perlu mendapat perhatian Pak dalam kondisi saat ini, ada seperti daerah yang tadi yang di ujung-ujung itu, apa yang dilakukan Pak? Ya kita akan melakukan salah satunya apabila terhambat ya mobil tangki. Mobil tangki ya? Ya, mobil tangki kita aktif saat sekarang ini. Itu kita menunggu laporan dari masyarakat atau PT AM Intan Banjarnil langsung proaktif datang ke sana? Kita proaktif karena proaktif, ya? Situasi kondisi kan ya pelanggan kita juga bisa menghubungi kita gitu bahwa ya. ada memerlukan air karena situasi kondisi sekarang yang di ujung tidak dapat air. Ya kita lakukanlah itulah tangki ya. Jadi aman-aman saja lah. Aman, alhamdulillah. Jadi untuk pelanggan PT Air Minum Intan Banjar ini janganlah terlalu risau gitu ya. Insya Allah lah, tapi yang pada intinya kita ini harus sabar. Karena kita berupaya ya. Di samping kita melayani air, kita juga saat sekarang disibukkan dengan karhutla nih kan. Iya ini. Ya. Itu ada pengaruh nggak itu Pak sampai? Oh sangat pengaruh. Pipanya segala itu gimana ini? Ya pipa saat sekarang ini kan pagi ini ada 2 pipa 400 sama 250 yang terbakar. Oh iya kayak pagi ini? Iya. Jadi kita harus cepat lah. Saya bilang anak buah saya. Targetnya 3 jam pipa harus sudah jalan lah. Maksimal 3 jam sudah 4 beres. jam lah paling tidak untuk melakukan pengisian apa semua. Jadi ada yang standby memantau terus itu? Ada itu di lapangan. Jadi sudah, kalau dari ini kan 2 hari, hari ini 2 yang terbakar. Sebelumnya ada lagi nggak yang terbakar? Ya sebelumnya juga ada, karena kan jalur kita di Serkawi itu sepanjang itu kan pipa 500 ya. Sangat terpengaruh ya. Pipa 500 dan ke sebelah dari Ilhamulihum itu juga pipa 500. Pipa besar semua di situ. Dan pipa air baku dan distribusi. Kalau air bakunya kena terbakar habis semua, nggak bisa jalan. Dampaknya ke pelanggan. Iya jelas. Aduh. Kan tetapi ini kan karena juga dibantuan dari pemerintah, BNPD apa semua dari pihak yang terkait, dan juga ada juga pihak dari masyarakat yang grup damkar itu, ya juga membantu, dan di pihak PDAM juga ini saat kan 24 jam dengan pakai shift ya. Iya. Jadi dipantau itu ya, ada standby keliling atau mobile itu? Kan mau api itu. Sepertinya itu kalau diam nanti ada kukus-kukus itu kan nyala, dikip angin kan, dikejar, dimatiin, disemprot, dibasahkan lagi. Jadi selain memantau kondisi pipa juga menjadi semacam kayak pemadam kebakaran ini. Betul, jadi ini petugasnya. Jadi hari dari pagi kan sudah standby, gitu. Kan ada sudah jadwal khusus kan. Jadi semua direkturnya juga ikut. Oh iya lah. Iya. Dari tingkat dari manajemen juga turun ikut ke lapangan ya? Itu ada jadwalnya, agendanya di situ, lengkap. Piket lah. Piket untuk ikut memantau gitu ya? Iya. Jadi luar biasa. Jadi benar-benar kerja ekstra demi pelanggan ini. Iya, didoakan mudah-mudahan kita ini
sehat lah. Amin. Tembok kita ini ya. Sudah hampir 3 bulan lebih kita bekerja seperti ini kan. Iya. Padahal kondisinya ya semoga kita nggak harapkan tidak terlalu lama lagi ini berakhir lah ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau umpama kira-kira ada sampai Desember sudah ada antisipasi atau apa? Ya saat sekarang ini kan yang kita harapkan salah satu kerjasama dengan pemilik modal juga saham kan. Iya. Kita berikan gambaran bahwa situasi kondisi dan juga pihak-pihak tertentu yang terkait bahwa kalau menurut di dalam ramalan ini kan sampai Desember ya. Iya, Dan bahkan ke prediksinya Februari Desember. ya, El Nino nih kan. El Nino-nya malah sampai 2024 katanya 2024 awal gitu. katanya Februari. Justru itulah kita harus melihat situasi kondisi ini harus waspada terus lah. Jadi kita berterima kasih ada beberapa juga pihak kepolisian yang bantu kan, ada juga pihak TNI kan, ABRI kan, dan juga BNPD semua yang bantu. Yang kita jaga adalah pipa kita ini. Iya. Ada program pipanisasi kan masih berjalan ini. Iya, saat sekarang kita mau membangun dalam arti mengembangkan salah satu kebutuhan dari pelanggan kita. Ya nanti juga akan kita lanjut sambil kita menjaga pipa ini kita ini ya. Dengan adanya kondisi semacam ini kan banyak juga ini gangguan rintangan yang harus dihadapi. Nah. Ya pasti gitu.